Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yaitu pembahasan ke-490, dan ini adalah akhir juz yang ketiga. Kayaknya ini sudah ya, atau belum ini? Ini akhir juz yang ketiga dan akan diikuti dengan juz yang keempat insyaallah, bab ifarah al-marid. Adapun hadis yang ke-490 yang akan kita bahas, ini hadisnya sangat terkenal sekali ya. Hadisnya sangat terkenal. Hadis yang ke-490 ini sangat terkenal. Saya bacakan riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kata Imam al-Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, hadatsana Abdul A'la ibn Mushir au balagoni anhu qala hadatsana Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kata-kata dari Allah, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Selain Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni qad haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat dolim kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kedoliman itu muharraman bainakum, sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tadalamu, maka janganlah kalian saling berbuat dolim. Hadis ini terdapat di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Hadis ini terdapat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak mungkin bersikap dolim. Ya, barakallahu lawannya dolim apa? Hah? Adil ya. Lawannya dolim adil. Selanjutnya saya bahas dulu. Berbicara tentang masalah dolim, sudah sering kita bahas bahwa lawannya dolim adalah adil ya. Dan dolim itu ada 3 macam.
Dolim kepada Allah namanya syirik. Dolim kepada orang lain, sesama hamba Allah namanya sayyi'ah, perbuatan dosa. Dan dolim kepada diri sendiri namanya apa? Yaitu fi'lul ma'asi, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun lawan dari syirik tentu saja tauhid, lawan dari berbuat kejahatan ya itu tentu adalah berbuat baik, al-ihsan, dan lawan dari melakukan kemaksiatan, melakukan dosa tentu taat ya. Maka orang yang bersikap adil pasti mentauhidkan Allah. Orang yang bersikap adil pasti berbuat kebaikan kepada orang lain, bukan berbuat kejahatan. Dan orang yang bersikap adil pasti dia adalah orang yang taat. Adapun firman Allah yang mulia ini maksudnya apa? Adapun firman Allah dalam hadis qudsi ini maksudnya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Yang dimaksud mendolimi hambanya adalah yaitu mengurangi kebaikan hambanya dengan tanpa sebab. Itu nggak mungkin. Kalau hambanya berbuat kebaikan, maka pasti oleh Allah akan yakni dipenuhi ya dengan balasan yang baik, bahkan lebih baik. Bahkan dibalas dengan 10 kali kebaikan atau ditambahkan dengan 700 kebaikan atau ila adafin kafir. Oleh karena itu jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah, yaitu dengan beranggapan Allah berbuat dolim kepada kita. Contoh begini, contoh begini, kan apa namanya semuanya adalah kehendak Allah ya. Allah Maha Tahu ya. Allah Maha Tahu dan Allah sudah menetapkan surga dan nerakanya seorang hamba. Mungkin enggak ya ada orang yang berbuat baik, orang yang soleh, tapi masuk neraka begitu. Saya mau tanya, kalau ada orang berbuat baik, ada orang soleh, ada orang taat terus dimasukkan ke neraka. Ketika kita mengatakan seperti itu kepada Allah, berarti kita beranggapan Allah berbuat apa? Berbuat dolim. Dan itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh berprasangka seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengatakan ada orang yang harusnya ke neraka, tapi Allah dimasukkan ke dalam surga. Boleh apa tidak kita beranggapan begitu? Boleh. Karena apa? Karena bisa saja Allah mau memaafkan. Ini disebutnya fadlun minallah. Karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini poin pertama. Berikutnya, ya ibadi, wahai para hambaku, innakum alladzina tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian suka berbuat kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya seberapapun banyaknya dosa-dosamu, wahai hambaku. Fastaghfiruni, maka bersemangatlah untuk memohon ampun kepadaku. Ya, aghfir lakum, pasti aku mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu, ingat baik-baik ya, jangan suka bicara begini. Ya Allah, kalau aku memohon ampun, ya, kalau aku bertobat, kira-kira apakah engkau akan menerima tobatku atau tidak? Kalau aku meminta ampun kepadamu, kira-kira engkau akan mengampuni aku atau tidak? Sedangkan dosa aku terlalu banyak. Tidak boleh menyoal kepada Allah dengan soal seperti tadi. Itu adalah soal yang tidak benar. Allah itu pasti mengampuni dosa-dosa kita. Ya, apabila kita bertobat, jangan bertanya Allah itu kira-kira akan mengampuni. Pasti Allah mengampuni. Cuma persoalannya kamu pengen tobat atau tidak. Sama seperti kalau saya berdoa ya, kira-kira Allah mengabulkan doaku apa tidak? Jangan ngomong begitu. Allah itu pasti mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Cuma persoalannya, ya, kamunya mau berdoa apa tidak? Jadi jangan suka menjadi orang yang berprasangka buruk kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan.
Allah pasti mengampuni dosa para hambanya yang memohon ampun, pasti. Pertanyaannya jangan kepada Allah, kepada kamu, kepada kalian, kepada kita sebagai hambanya. Kamu mau tobat apa tidak? Kamu mau minta ampun apa tidak? Itu yang harus dipertanyakan. Bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita. Kalaupun seorang hamba dosanya ila ananis sama sampai ke ujung langit sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosa kita semua. Pasti. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni dosa kita. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kamu ya, yakni mengalami rasa lapar. Setiap kamu adalah orang-orang yang kelapar. Di antara bukti nyatanya adalah bayi yang baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir kelaparan. Saya mau tanya, siapa yang memberikan rezeki kepada bayi yang baru lahir? Jawabnya Allah. Apa buktinya? Ibunya tiba-tiba ya keluar air susunya dengan kehendak Allah. Akhirnya si anak bisa netes. Seorang ibu cuma netein doang. Cuma ngasih susu doang. Yang ngasih air susunya siapa? Allah. Ada nggak ibu-ibu yang punya susu tapi nggak ada air susunya? Ada. Dia punya susu tapi dia tidak punya air susu. Akhirnya terpaksa harus beli susu. Baru juga itu air susu yang ada pada puting ibunya gratis apa bayar? Gratis. Coba kalau dia beli umpamanya beli air susu atau beli susu zaman sekarang, sok berapa tuh? Itu di rumah numpuk. Kalau ditumpuk itu 2 tahun namanya pakai susu yang begituan tuh apa mereknya terserah. Dari mulai susu yang menimbulkan mencret sampai susu yang tidak menimbulkan mencret. Dari mulai susu yang murah sampai susu yang mahal. Itu di total 2 tahun berapa biayanya? Barakallahu fikum. Orang nggak sadar ketika dulu dia nete dari ibunya. Ibunya cukup makan biasa. Kadang-kadang ibunya cuma makan nasi dengan sayur doang. Tapi air susunya banyak. Siapa yang mengadakan air susu itu kalau bukan Allah? Oleh karena itu ya, alhamdulillah a'azzanialaikum kullukum ja'i'un. Ya ibadi kata Allah, wahai hambaku kullukum ja'i'un. Setiap kamu pasti kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku telah berikan makan. Ada yang bilang, aku bisa makan sendiri. Ya iya kalau mulutnya sehat. Coba kalau Allah bikin mulutnya, aku, kamu. Bisa nggak makan? Nggak bisa. Ya, manga aja, manga. Manga apa bahasa Indonesianya? Menganga. Ayo kunyah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh ngunyah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Kita bisa mengunyah, bisa. Enak apa tidak enak? Ya. Coba orang pengen ngunyah, yang asalnya tidak bisa ngunyah, pengen ngunyah. Itu kalau dioperasi, berapa duitnya? Pengen ngunyah aja mahal aja mahal. Mahal. Tapi ketika bisa ngunyah, tidak bersyukur ya kepada Allah. Nggak bisa ngunyah, akhirnya makannya diselang. Pakai biaya apa tidak? Biaya. Dihitung di total. Berapa tuh habisnya biaya makan pakai selang. Dulu suruh ngunyah nggak bisa. Ketika bisa ngunyah tidak bersyukur kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'iun. Setiap kamu adalah orang yang berada dalam keadaan kelaparan. Ilaman at'amtuhu. Kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastad imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah. Ut'imkum.
niscaya aku akan berikan makan kepadamu. Hadis ini jamaah sekalian untuk menunjukkan bahwa ya nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini semuanya butuh kepada Allah. Nahnu muhtajuna ilallah. Kita semua ini perlu kepada Allah, berkebutuhan kepada Allah. Makanya jangan pernah menyombongkan diri. Karena Allah jalla dzikruhu adalah zat yang maha segala-galanya. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Setiap kamu itu telanjang. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami hormati, yang saya hormati dan kami muliakan. Saya mau tanya, dulu ketika lahir, ini yang hadir di sini, kira-kira pakai baju nggak? Nggak pakai baju. Begitu lahir nggak pakai baju. Jangankan baju, itu tali pusarnya ada dipotongin sama orang lain ya kan? Dulunya bersatu dengan ibunya yang disebut dengan plasenta. Kemudian dipotong dan akhirnya ya jadilah pusarnya dipotong. Dan ketika itu dia pun nanti makan. Dan ketika itu dia telanjang. Nggak ada ceritanya ada bayi lahir dalam keadaan memakai jilbab berapi. Nggak ada. Lahir sudah pakai piyama gitu. Nggak ada. Telanjang semuanya. Dan baru kemudian diberikan apa? Diberikan pakaian oleh siapa? Oleh ibunya. Ibunya dari mana dapat pakaian itu? Hasil beli dari suaminya. Suaminya dari mana dia dapat itu? Yakni bekerja. Bekerja. Siapa yang ngasih rezeki? Allahu jalla dzikruh. Kullukum arin, setiap kamu itu telanjang illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksikum, ya pasti aku akan berikan pakaian untuk kamu. Selanjutnya, ya dari keterangan ini, lihat oleh kita pangan, makan, sandang, masya Allah, pakaian, ya pangan dikasih oleh Allah, sandang dikasih oleh Allah. Selanjutnya kata Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya saja dari ya makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, manusia pertama dan manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir. Kanu ala atqa qalbi abdin minkum. Anggap saja mereka ini hatinya paling takwa semua. Umpamanya nih, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, hatinya itu adalah hati orang yang paling takwa semua. Atau umpamanya jin pertama sampai jin terakhir, hatinya sama di atas hati orang yang paling takwa semua. Maka lam yazid dalika fi mulki syai'a. Semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Artinya Allah nggak butuh ketaatan kamu. Bahkan kamu paling soleh pun paling takwa, Allah tidak butuh dengan ketakwaan. Artinya kita ini takwa, yang butuh dengan ketakwaan kita siapa? Kita. Makanya Allah berfirman, watajawwadu fa inna khairul jadid takwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang namanya bekal untuk orang lain apa untuk diri sendiri? Diri sendiri. Jadi jangan umpamain seorang nih ngaji nih. Kayaknya kita nih ngaji nih Allah nih senang nih sama kita. Tidak begitu. Hati-hati jangan berbicara. Allah senang nih sama kita nih dengan takwanya kita. Ya. Sesungguhnya kitalah yang senang dengan ketakwaan yang bisa kita lakukan. Karena ini adalah bekal untuk kita sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan.
Jadi walaupun manusia pertama sampai manusia terakhir semua ala atqa qalbi abdin, yakni di atas hati orang yang paling takwa sekalipun. Jin pertama sampai jin terakhir ala atqa qalbi abdin, berada di atas hati seorang hamba yang paling takwa sekalipun. Maka lam yajid dalika fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan sedikit pun dari kerajaanku. Artinya Allah tidak butuh ketakwaanmu. Kamulah yang butuh. Apalagi hewan kurban. Hewan kurban itu Allah nggak butuh. Oh, ketakwaanmu aja Allah nggak butuh kok. Hewan kurban. La yanaluha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tapi yang akan sampai apa? Ketakwaan. Sampainya ketakwaan kepada Allah itu lantaran Allah butuh atau lantaran kita butuh takwa sebagai bekal kita di akhirat nanti. Karena kita yang butuh ketakwaan itu sebagai bekal kita di akhirat nanti, supaya kita mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu. Bukan karena Allahnya butuh. Tidak akan sampai kepada kalian daging-daging hewan kurban. Tidak akan sampai kepada kalian darah-darah hewan kurban. Akan tetapi yang akan sampai kepada kalian adalah ketakwaan kalian. Dan ketakwaan itu sampai lantaran kita butuh. Ketakwaan itu sebagai bekal bagi kita semua. Kita titipkan ketakwaan kita di sisi Allah. Kelak di akhirat ketika kita membutuhkan, maka ketakwaan itu akan datang dan memberikan pembelaan kepada kita. Supaya kita diterima di sisi Allah sebagai hamba Allah yang soleh dan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau kanu ala abjari qalbi rajulin, dan seandainya saja mereka ini, yakni baik manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, umpamanya di atas hati hamba Allah yang paling durhaka sekalipun. Seandainya jin yang pertama sampai jin yang terakhir itu hatinya di atas hati orang yang paling durhaka sekalipun, lam yankus dalika min mulki syai'ah. Kedurhakaanmu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Kedurhakaan hamba-hamba Allah itu tidak akan apa? Tidak akan mengurangi stabilitas keamanan Allah, tidak akan. Kalau presiden ada nggak perasaan khawatir terganggu stabilitas keamanan presiden? Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Kemana-mana dikawal ya. Itu kan berarti presiden apa? Perlu stabilitas keamanan presiden. Jangankan presiden. Bawahannya terus banyak yang seperti itu. Bahkan terkadang mantan presiden pun masih ada pengawalan. Itu yang mantan presiden. Yang mantan presiden ada pengawalan, namanya juga mantan presiden. Barakallahu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak butuh pengawalan. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan terganggu stabilitas ketuhanannya. Lantaran apa? Lantaran kedurhakaan para hambanya di atas hati orang yang paling durhaka sekalipun. Pokoknya sok orang yang paling durhaka di dunia ini siapa? Maka seandainya manusia ini, yakni semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin pertama sampai jin terakhir. Semua di atas hati yang paling durhaka sekalipun. Maka lam yankus dalika min mulki syai'. Selanjutnya. Walawistamu fi sa'idin wahid. Seandainya mereka yakni berkumpul di atas tanah yang sama.
Fas'aluni, lalu mereka meminta kepadaku. Kumpul semua manusia dan jin di atas bumi yang sama. Fas'aluni, lalu mereka minta semua. Fa'ataitu kulla insanin minhum. Setiap orang akan diberi oleh Allah masalah apa yang dia pinta. Lam yankus dalika min mulki syai'an. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Masya Allah. Dan Allahu ghaniyun. Allah yang maha kaya. Karena Allah itu maha kaya, maka Allah tidak butuh dengan sedekahmu. Yang butuh itu adalah kita sendiri. Saya sudah sering menyampaikan bahwa jangankan orang-orang yang tidak soleh. Yang sudah pasti orang yang tidak soleh dan soleha itu, mereka yang tidak taat itu akan menyesal di akhirat nanti. Bahkan orang yang taat pun akan menyesal. Menyesal apa? Menyesal karena kurang taat. Dan di antara sebab penyesalan yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga oleh Nabi yang mulia. Apa itu? Orang yang ketika meninggal dunia kurang sedekahnya. Kurang banyak sedekahnya. Kurang maksimal sedekahnya. Oleh karena itu bersedekahlah. Bersedekahlah. Apalagi bentar lagi 10 Dzulhijjah. Dabhul udhiyah. Penyembelihan hewan kurban. Kita harus memiliki semangat untuk berkurban. Sekarang berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita harus semangat bersedekah. Rasulullah SAW kalau masuk di bulan Ramadan, itu kalau sedekah tidak suka nanya siapa yang minta. Siapapun yang minta dikasih kalau ada. Karena ini adalah waktu yang afdol. Maka kita sekarang berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Siapapun yang meminta kepada kita, kalau kita memilikinya kasih saja. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedekah itu besar pahalanya. Assalamualaikum. Ketika mereka berkumpul dalam satu tanah, lalu mereka meminta kepada aku, kata Allah, fa'ataitu kulla insanin minkum mas'alah. Aku akan berikan kepada mereka setiap yang meminta. Lam yankus dalika min mulki syai'an. Sedikit pun tidak mengurangi kerajaanku. Illa kecuali, artinya kalaupun berkurang, kama yankusu al-bahru, seperti berkurangnya lautan, an yugma sapihi al-khayt gamsatan wahidatan. Yakni bahwasanya seperti lautan kemudian dibenamkan padanya al-khayt, jarum. Jarum. Kemudian diambil lautan kekayaan Allah, jarum dimasukkan ke dalam lautan, ditarik. Seperti itulah berkurangnya. Kira-kira berubah nggak sebutan lautan dengan sebab itu? Tidak sama sekali. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Oleh karena itulah ya ibadi wa hambaku, innama hiya a'malukum. Hanyalah dia adalah amalan kalian. Aj'aluha alaikum. Yang aku jadikan amalan tersebut atas kalian. Faman wajada khairan. Maka siapa yang mendapati kebaikan dan dimudahkan di atas kebaikan, falyahmadillah, pujilah Allah. Kalau kita dimudahkan di atas kebaikan, jangan kemudian sombong. Ini semua adalah kebaikanku. Bukan, itu karena kamu dimudahkan oleh Allah. Falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati selain itu bukan kebaikan, fala yalumu illa nafsahu. Maka dia tidak boleh mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Karena Abu Idris idza hadasa bi hadzal hadis, maka Abu Idris apabila beliau membacakan hadis ini, jasa ala rukbatihi, maka dia bertekuk lutut ya atas kedua lututnya. Artinya menunjukkan ketundukan dan sesuatu yang luar biasa. Hadis ini adalah hadis yang menjadikan seorang hamba harus bertekuk lutut dan hanya meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Demikian selesai akhir juz yang ketiga, dan insya Allah akan disambung dengan juz yang keempat, babu kafaratil marid, bab tentang kifarat
bagi orang yang sakit. Ya, dan insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan datang. Dan ini sudah selesai juz yang ketiga, kita masuk kepada juz yang keempat insya Allah. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhol man yas'al. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, jadi niat kurbannya. Walaupun sebenarnya pertanyaan ini agak ajaib ya. Niat kurbannya tetap dapat pahala. Kan kita sudah ikhtiar, sudah diikat dan seterusnya, ternyata lepas, ya, hilang, atau mungkin ada yang mencuri. Maka tetap niat kurbannya sudah terlaksana. Dan semoga Allah tetap memberikan pahala yang terbaik. Kan inamal a'malu bin niat. Amalan tergantung kepada niat. Bahkan lebih dari niat, sudah apa namanya? Sudah mencarikannya, bahkan sudah membelinya dan seterusnya. Namun terkadang ya maklum orang zaman sekarang, ya hewan kurban pun dicuri dan seterusnya. Ya. Demikian barangkali wallahu taala a'lam alam. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.